Ya, kembali bersama Jurnalis Siang di Lunch Talk. Bang Emrus, tadi kita lihat sedikit begitu juga live yang dilakukan barusan saja oleh Amanda begitu mengenai konflik Golkar begitu. Kemarin kan sempat rame nih Bang Yoris Raweya sama Ali Mokhtar Ngabalin begitu mereka berdebat dan itu juga dikomentari dianggap komunikasi mereka kurang santun begitu, mengeluarkan kata-kata kasar. Anda bagaimana menganggap komunikasi mereka berdua kemarin ini? Saya kira lambang yang mereka gunakan terutama pada lambang nonverbal ya, dengan menggunakan tangan tersebut itulah lebih jelas bahwa mereka tidak wise ya, tidak bijak untuk menggunakannya. Baru tekanan suara. Tetapi kalau kita lihat dari segi komunikasi politik, kenapa demikian? Begitu ya. Penelitian saya menunjukkan bahwa ketika seseorang itu berada pada kepentingan yang sangat berbeda, maka konflik komunikasi akan semakin tinggi atau tensi komunikasi akan tinggi. Ketika kepentingan mereka bertemu, maka tensi komunikasi akan turun, sudah pasti. Sehingga nggak usah heran, di satu sisi mereka bisa saja untuk konteks tertentu seperti misalnya Yoris dengan Nabali tadi kita lihat, karena mereka berada pada dua kutub yang berbeda, yang saling berseberangan. Sehingga apapun mereka akan berseberangan, sepakat untuk tidak sepakat. Tapi kalau dibedah secara cara mereka berkomunikasi, menurut Anda bagian-bagian mana yang seharusnya diperbaiki begitu? Apakah verbal atau non-verbalnya? Intonasinya silahkan dibedah. Dua-duanya, Bang Emrus. Dua-duanya, artinya termasuk verbal dan non-verbal. Misalnya tekanan suara, saya kira harus dilatih. Walaupun kita berseberangan, tetap bisa kita mengatakan sesuatu yang tegas, tetapi tidak merupakan tekanan suara yang bisa memojokkan seseorang. Kemudian baru kemudian penggunaan lambang nonverbal misalnya tangan gitu ya, menunjuk-nunjuk seperti itu, dan raut wajah, kan ini lambang nonverbal yang ada di raut wajah. Artinya bisa nggak lambang nonverbal kita memberikan suatu simpati kepada orang lain, bisa juga kan lambang nonverbal kita membuat suatu kebencian kepada orang lain. Karena sesungguhnya lambang nonverbal itu sebetulnya inilah yang lebih dipercaya orang, ini yang datang dari dalam. Kalau memang komunikasi verbal, kalimat yang diucapkan itu relatif bisa direkayasa, tetapi lambang nonverbal yang sifatnya bahasa tubuh, raut wajah, dan itu kemudian natural, lebih natural. Tapi itu justru yang bisa memenangkan lawan bicara kita, itu yang Anda maksudkan? Walaupun dalam sebuah perbedaan pendapat. Memenangkan dalam arti sesama mereka, tetapi ketika di ruang publik justru membuat mereka, persepsi publik terhadap mereka semakin lemah. Maka ketika misalnya para politisi berdebat, ada yang keras, ada yang marah. Kalau boleh satu orang yang lemah, artinya maksudnya semua mohon maaf lemah lembut, tapi tenang, tegas, itu justru didukung oleh publik. Nah, oleh karena itulah saya melihat tadi cuplikan dua-duanya memperagakan lambang komunikasi verbal yang tidak baik di mata publik. Harusnya salah satu pihak, misalnya entah siapa yang keras, yang kencang dan lain-lain, yang kurang beretika, seharusnya yang lain menunjukkan sesuatu simpati, menunjukkan sesuatu penghargaan kepada orang lain, misalnya seperti itu. Itu akan dengan cara itu bisa yang lebih tenang dan lebih dewasa, publik yang akan merebut simpati publik. Betul. Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa seorang pejabat publik itu tidak boleh menunjukkan emosinya kalau itu sebuah emosi yang negatif? Baik. Kan ada yang di dalam komunikasi impression management, bagaimana mengelola. Jadi emosi pun harus kita kelola dengan baik. Kapan kita marah tegas, kapan kita, jadi ada pengelolaan, dan sangat tergantung bagaimana kita mengeluarkan itu, sangat tergantung pada situasi di mana kita berbicara, siapa audiens kita, dalam konteks apa kita bicara. Itu harus kita kelola dengan baik. Nah, bisa saja misalnya ketika kita menunjuk-nunjuk orang pada kasus-kasus yang sifatnya amoral kepada yang kita hadapi, misalnya katakanlah pencuri atau apa misalnya yang sangat parah, boleh. Tetapi ini kan tokoh-tokoh masyarakat, pejabat publik yang duduk di legislatif, ya mereka ini, atau mantan legislatif yang sudah merupakan tokoh publik, figur, tapi mereka memperagakan seperti itu. Jadi harus ada memang pengelolaan impression management, itu sangat perlu. Perception dan impression management ya. Ini ada keluar kata-kata kebun binatang, komentar rasialisme, terus contoh yang diangkat Ira tadi, bahkan sampai saling mengancam. Kalau tidak salah headline-nya adalah dicari nanti atau diketemui nanti atau seperti itulah. Tadi yang menarik Anda sempat mengatakan agree to disagree, setuju untuk tidak setuju. Itu kalau di sebuah diskursus yang sehat kan mungkin ya. Tapi kalau sudah namanya beda kepentingan, mungkin apalagi mereka dua kubu yang berbeda, satu komisi, dua fraksi yang berbeda mendukung satu undang-undang yang berbeda, ini tidak terelakkan nampaknya. Kalau memang mereka ini berpikir adalah politisi yang orientasi kepada kekuasaan. Tetapi kalau pemimpin publik kita ini adalah negarawan, dia harus legowo. Ketika kepentingan publik
yang diutamakan sekalipun tidak sesuai perjuangan partainya, seharusnya dia legowo. Oke, saya setuju dengan pandangan itu. Itu yang terjadi di negara-negara maju. Jadi bisa saja berseberangan, tapi ketika sudah masuk pada titik untuk kepentingan rakyat, yang tidak setuju menyatakan, oke, saya setuju itu. Dan kita ikuti perkembangan politiknya, bisa ada yang keluar dari partainya dan sebagainya seperti itu ya. Justru itu yang kita kawal sebagai negara demokrasi. Iya, sebagai konsekuensi daripada ideologi yang dia pegang. Katakanlah suatu perjuangan, bisa saja dia keluar dari partai karena memang garis partai tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan saya sudah mengatakan, hak recall dari ketua umum harus dihapus. Karena kalau hak recall itu tak masih ada dari ketua umum partai, ini masih DPR kita masih tersandra, ketakutan, gitu ya. Jadi sampai sekarang itu masih tetap. Maka kemarin, mohon maaf kalau sedikit saya mengatakan, kemarin Menteri Dalam Negeri kita mengatakan bahwa ada dana yang dikeluarkan. Sekian 1 triliun setiap partai. Kalau saya mengatakan lebih besar lagi, kalau boleh tidak ada dana dari siapapun, biarlah negara yang nanggung, sehingga partai ini atau DPR ini mandiri. Jadi tidak lagi tersandra oleh pemilik modal yang ada di partai tersebut. Karena ada kecenderungan, ketika dia mengalokasikan uang lebih banyak di partai, dia berkuasa. Maka ketika dia berkuasa menduduki jabatan sekjen sama ketua umum, maka dia merecall. Ini jadi masalah. Jadi oleh karena itu saya pikir ke depan bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya yakin ketua umum tidak akan mau melepas wewenang ini. Sehingga DPR kita ini punya otonomi. Karena dia dipilih rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Partai. Dewan Perwakilan Partai. Begitu. Pembatasan biaya politik kita harapkan bisa menjadikan politik tidak lagi sebuah bisnis dan setiap kampanye jadi masa penanaman modal. Begitu ya. Betul. Kita masih ada 1 segmen lagi.